tim. Santai. Itu intinya santai. Mengaji di zaman sekarang itu seperti dalam kitab Ta'limul Muta'alim dalam bab atau fasal faslun fi bidayatis sabaki wa qadrihi wa tartibihi. Faslun tawi iki fasal fi bidayati yang dalam metelaken kawitane as-sabiki, metelaken bidayatis sabiki, metelaken kawitane ngaji, minaken ngaji. Wa qadrihi lan kira-kirane ngaji, wa tartibihi lan urut-urutane ngaji. Kalau dalam hal mendahulukan ngaji itu hari apa, itu udah pada tahu, biasanya hari Rabu atau hari Ahad. Nah, untuk anak-anak zaman sekarang itu lebih baik saya sarankan mengaji kitab dulu baru Al-Quran, mengaji cabang-cabangnya dulu baru sumber pokoknya. Kalau mungkin zaman-zaman dulu seperti zaman para Nabi Muhammad, zaman para sahabat, zaman para tabi'in, zaman para tabi'in atau ulama salafus soleh, itu beliau-beliau mengajinya atau belajarnya itu dari yang pokok dulu, sumbernya dulu, yaitu Al-Quran, baru ke cabang-cabang ilmu yang lain. Kenapa? Karena mereka hafalannya itu sangat kuat, dobit kuat, tidak seperti anak-anak zaman sekarang. Makanya kalau dulu itu mengajinya, belajarnya dari sumbernya dulu Al-Quran. Bahkan kalau orang-orang dulu itu banyak yang hafal Al-Quran di usia 7 tahun, 5 tahun, 9 tahun udah hafal Al-Quran. Itu orang-orang zaman dulu. Kalau untuk sekarang itu saya sarankan lebih baiknya cabangnya dulu baru sampai ke sumber pokoknya, sumber intinya, seperti itu. Seperti itu. Misalnya belajar ilmu apa dulu? Misalnya tafsir dulu. Dari tafsir kita belajar terjemah, dari terjemah kita belajar nahwu sorofnya bagaimana, fikihnya bagaimana, tajwidnya bagaimana, makhorijul hurufnya bagaimana, baru Al-Quran bil ghaibnya. Dari situ perlahan-lahan, kalau tajwidnya bagus, kalau tafsirnya bagus, nahwu sorofnya bagus, pemanaannya bagus, fikihnya bagus, dan yang lainnya bagus, baru kita akan lebih mudah untuk menghafalkan Al-Quran atau memahami ilmu Al-Quran ataupun kitab suci Al-Qurannya sendiri. Itu contohnya seperti itu. Kalau zaman sekarang itu seperti itu. Ada tadi kalau zaman dulu, karena mereka memang kuat hafalannya, belum ada sama kayak sekarang mobil, gedung-gedung tinggi, HP, TV, radio. Kalau zaman dulu kan belum ada. Makanya karena ada perkembangan zaman, itu alangkah lebih baiknya kita belajar cabangnya. Kalau dalam agama itu kitabnya dulu baru Al-Qurannya. Bukan maksud saya untuk menomor duakan Al-Quran, tapi memang keadaannya zaman sekarang menuntutnya untuk anak-anak itu seperti itu. Contoh seperti ilmuwan muslim terbesar, contohnya adalah Ibnu Sina. Itu beliau terkenal sebagai bapak kedokteran dunia. Karyanya yang bernama Qanun Fitik itu sangat diakui oleh dunia barat, bahkan dipelajari, dimaknai, diterjemahkan dalam bahasa mereka, dan dikembangkan sampai ilmu kedokteran yang sekarang. Beliau dulu bagaimana?
dulu beliau udah hafal Al-Quran di umur 7 tahun, memahami Al-Quran di umur yang sedini mungkin, baru ilmu yang makanya bahkan aslinya beliau itu juga ahli ilmu yang lain, tapi yang termasyhurnya tadi dia adalah dalam bidang kedokteran. Beliau juga ahli ilmu tafsir, ilmu fikih, tapi karena kadung terkenal, kadung kecelok yaitu kecelok dalam bidang kedokteran. Seperti itu. Imam Ghazali. Imam Ghazali juga ahli fikih. Jangan kira beliau hanya ahli tasawuf, hakikat ma'rifat saja, tapi beliau juga ahli fikih. Fikihnya matang, Qurannya matang, tasawufnya matang, bahkan ilmu-ilmu yang lain hadisnya matang. Beliau akhirnya menjadi moncer, terkenal, masyhur, kuncoro, yang bahkan yang paling terkenal itu dia dalam bidang tasawufnya. Beliau juga ahli-ahli dalam bidang yang lain. Itu contoh ulama-ulama zaman dulu. Al-Khwarizmi juga yang terkenal dalam bidang ilmu matematika, penemu angka 0 atau sifar. Dalam bahasa Arabnya sifar dulu. Kalau orang Eropa menyebutnya zero karena tidak bisa mengucapkan kata sifar, makanya disebut zero. Itu beliau juga hafal Quran waktu kecil. Itu ulama-ulama zaman dulu salafus soleh. Makanya kalau yang sekarang itu alangkah lebih baiknya belajar cabangnya dulu, karena itu tadi pengaruh-pengaruh lingkungan, zamannya juga seperti ini. Makanya cabangnya dulu, kitabnya dulu, ilmu-ilmu yang lain dulu, baru masuk, mengkerucut lah intinya piramid sampai ke Al-Quran. Atau kalau dalam bahasa istilah ngebur sumur itu mengebur, membumikan Al-Quran, karena Al-Quran kan turun dari langit dibumikan ke bumi, bukan dikebumikan ya, dikebumikan itu nanti manusianya. Seperti itu. Jadi lebih baiknya kita milih kitab baru Al-Quran, cabangnya baru sumber pokoknya. Itu untuk zaman sekarang. Terima kasih.